Halo, selamat pagi. Kini saatnya saya Janet Lee mengantarkan sejumlah informasi dari Bandung. Berikut 3 berita utama kami diantaranya. Polisi menangkap 5 orang komplotan pencuri yang menggondol uang tunai dan emas perhiasan senilai 40 juta rupiah dari rumah seorang nenek di Kuningan. Penularan penyakit COVID-19 di sejumlah kabupaten kota melonjak. Dinas Kesehatan berlakukan siaga 1 penanganan COVID-19. Berwisata menikmati keindahan dari atas ketinggian dan berkuda bak di atas awan saat berkunjung di Kabupaten Subang. Sebuah mobil sedan keluaran tahun 1989 terbakar hebat di Jalan Raya Karangpawitan, Garut, Senin sore. Aparat TNI Polri dibantu warga yang berupaya memadamkan api dengan alat seadanya justru membuat api malah membesar hingga menghanguskan seluruh badan mobil. Pemilik mobil mengaku sudah merasakan kejanggalan mobilnya sejak di Bundaran Suci, Kota Garut. Namun saat hendak menuju pulang ke arah Cibatu, tiba-tiba di Jalan Karangpawitan, mobilnya mengeluarkan asap dan api. Suci. Oh, dari Suci. Suci itu Oh, sudah mulai terasa, kayak mau mogok. Pas di sini, ke pinggir bapaknya. Demikian berhenti, keluar asap. Sempat matiin mesin, Pak? Mati ya mesin. Matiin mesin, tapi keluar api. Keluar api. Khawatir mobil meledak, polisi menutup lalu lintas menuju pusat kota dan sebaliknya yang menyebabkan kemacetan panjang. Dinas Pemadam Kebakaran berhasil menjinakkan api, namun seluruh badan mobil hangus terbakar. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Polres Kuningan akhirnya membekuk kawanan pencuri yang menggondol emas perhiasan dan uang tunai senilai lebih dari 41 juta rupiah milik seorang nenek 5 Februari lalu dengan bertamu dan menyamar sebagai tenaga kesehatan di Kelurahan Lame Payung, Kecamatan Kuningan. Tersangka adalah 4 perempuan dan seorang lelaki, Karisa Putri, Iyah Lutfiah, Aswara Agustiyana, Wawat Meliawati, dan Geri Raga Bunyamin, warga Kabupaten Bekasi, Bogor, Lebak, dan Garut. Mereka ditangkap di salah satu hotel di kota Cirebon 9 Februari lalu setelah polisi melacak plat nomor mobil yang terekam kamera CCTV di dekat tempat kejadian yang rupanya adalah mobil sewaan. Kelima tersangka berpura-pura menjadi tenaga kesehatan dan menawarkan sejumlah alat kesehatan kepada korbannya, Ecin Kuraisin, seorang nenek yang tinggal sendirian di rumah. Lalu saat sang nenek lengah, sebagian tersangka masuk ke kamar korban dan menguras uang tunai serta perhiasan emas yang ada. Bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan vaksin, sehingga alat yang ditawarkan ini bisa digunakan, kemudian juga bisa dilaksanakan terapi. Nah, pada saat melaksanakan terapi inilah pelaku lainnya masuk ke kamar korban, kemudian mengambil barang-barang uang tunai maupun perhiasan milik korban. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti minibus yang digunakan, uang tunai serta perhiasan emas milik korban. Ironisnya dari 5 tersangka, 2 diantaranya adalah ibu dan anak. Sang anak menjadi sopir sedang ibunya berpura-pura menjadi terapis menawarkan alat kesehatan. Tersangka dijerat pasal 36 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 5 hingga 7 tahun penjara. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Polisi akhirnya memberikan keterangan mengenai kasus dugaan pencabulan yang dilakukan AS, seorang guru mengaji di salah satu musola di Patok Besi, Subang. Tersangka dituduh telah mencabuli 6 dari 11 muridnya. Tindakan keji tersangka dilakukan sejak Januari 2002 lalu dan terjadi berulang kali karena kerap menonton video porno. Yang bersangkutan tidak bekerja, sehari-hari mengajar mengaji. Korban di muridnya gitu. Jumlahnya korban berapa orang tuh? Pastinya 6 orang. Jumlah total muridnya ada 11, tapi yang jadi korbannya 6 orang.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 hingga 15 tahun penjara serta denda sebesar 5 miliar rupiah. Di sisi lain, 6 korban pencabulan akan didampingi oleh Pemkab Subang melalui dinas terkait untuk memulihkan kondisi psikis yang mengalami trauma. Bekerja sama dengan psikolog yang memang sudah kami mengadakan kerjasama dengan beliau. Setiap ada kasus, kita selalu turun untuk mendampingi para korban yang memang membutuhkan untuk penyembuhan secara psikis. Dan mudah-mudahan ini untuk masyarakat luas, untuk masyarakat umum, kita lebih waspada lagi, lebih berhati-hati, dan lebih ekstra untuk menjaga anak-anak kita. Jangan sampai nanti anak-anak kita menjadi korban predator lainnya. Pemkab meminta para orang tua tidak lengah mengawasi anak dan mendengarkan keluhan anak agar kejadian seperti ini dapat segera diketahui. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Peningkatan kasus COVID-19 terjadi di beberapa kota dan kabupaten Jawa Barat. Di kota Cimahi misalnya tercatat ada penambahan 50 kasus baru per harinya. Hal ini membuat Dinas Kesehatan Kota Cimahi memberlakukan siaga 1 COVID-19. Pihaknya juga menyiapkan 6 rumah sakit rujukan COVID-19 untuk mengantisipasi peningkatan kasus. Kota Cimahi kini berada di posisi teratas dalam aglomerasi Bandung Barat karena angka keterisian tempat tidur sudah 66%. Tercatat 80 pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Penularan yang begitu cepat diindikasi sebagai virus corona varian Omicron. Ada 425 kasus ya, yang aktif dari bulan Januari. Jadi memang bisa digambarkan memang ini adalah Omicron karena kecepatan penularannya. Terus untuk kasus kematian kita juga kemarin ada penambahan 1 kasus, ya. Jadi sekarang ada 3 kasus di Kota Cimahi. Sejak Januari 2022 sudah ada 3 kasus kematian akibat COVID-19. Dalam PPKM level 3, pemerintah Kota Cimahi terus membatasi mobilitas warga dan mengimbau penerapan protokol kesehatan di luar dan di dalam rumah. Peningkatan kasus juga melanda rumah dinas Bupati Garut. 13 pegawainya kini diisolasi karena positif COVID-19. Seluruhnya tidak bergejala dan kini menjalani karantina di rumah dinas Bupati selama 2 pekan. Selain itu ditemukan seorang warga yang probable Omicron, namun Bupati memastikan warga yang terinfeksi Omicron telah sembuh dan sudah pulang usai dirawat di RSUD Dr. Slamet. Sebagai bentuk pencegahan COVID-19 yang kian merebak, Satpol PP menggelar razia penegakan hukum dan disiplin di seputar alun-alun di Kabupaten Sumedang. 7 warga dikenakan sanksi administratif lantaran tidak mengenakan masker, sementara 20 lainnya diberi edukasi agar mengenakan masker dengan baik. Selain razia protokol kesehatan, peningkatan imunitas juga dinilai dapat menekan penyebaran COVID-19 lewat vaksinasi booster. Di Kabupaten Ciamis, pelaksanaan vaksinasi booster dibarengi dengan peringatan Hari Kasih Sayang. Nuansa Valentine mewarnai pelaksanaan vaksinasi booster di Gereja Santo Yosef Ciamis. Vaksinasi oleh Polres Ciamis ini tidak hanya menyasar jemaat gereja, tetapi juga warga sekitar gereja. Untuk vaksin yang ketiga ini, insya Allah saya toleransi keagamaan. Dengan Ibu Roni, Ganjar. Meskipun di dalam gereja ya Bu ya? Tidak masalah. Ibu setuju nggak kasih cinta dengan vaksin? Betul, setuju sekali. Siap. Kita mewujudkan sayang itu melalui vaksinasi salah satunya. Nah, kemudian juga kita sudah menghias dari aula ini jadi temanya Valentine, ada balon dihiasi warna pink dan merah tanda itu Valentine, dan kemudian juga setiap orang yang sudah vaksin boleh mengambil 2 makanan atau coklat, permen atau apapun yang sudah disediakan di sini untuk kemudian nanti dibagikan lagi kepada orang yang mereka sayangi dan diri mereka sendiri. Warga yang sudah divaksin mendapatkan hadiah dari panitia. Dalam vaksinasi kali ini disiapkan 200 dosis. Tim koresponden melaporkan. Sesuai dengan aturan PPKM level 3, kebijakan penyekatan kendaraan dengan nomor polisi ganjil genap di gerbang tol Paster menurunkan volume kendaraan yang masuk ke kota Bandung hari Minggu.
Namun, masih ada kendaraan berplat nomor Jabodetabek yang terpaksa diputarbalikkan. Meski menurut para ahli tidak efektif, Dinas Pemadam Kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan Minggu malam di kawasan wisata Asia Afrika Kota Bandung setelah dipadati wisatawan sore harinya. 2 mobil pemadam kebakaran dengan 12.000 liter cairan disinfektan disemprotkan ke seluruh kawasan ini. Mulai hari Senin, Dinas Pendidikan Kota Cimahi menghentikan seluruh aktivitas kegiatan belajar tatap muka di seluruh tingkat pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, dan kembali belajar dari rumah. Langkah ini diambil menyusul semakin bertambahnya temuan kasus positif COVID-19 di sekolah. Saat ini tercatat ada 49 orang siswa dan 14 guru yang terkonfirmasi positif COVID-19. Jumlah itu kemungkinan akan bertambah karena masih ada 10 siswa yang dinyatakan reaktif dan harus menjalani tes PCR dan sekitar 100 orang siswa menunggu hasil PCR di Labkesda. Penyekatan kendaraan plat nomor ganjil genap juga dilakukan di kawasan perbatasan Garut-Bandung, jalur Kadung Ora. Aparat gabungan berjaga di pertigaan Jalan Baru Kadung Ora yang berbatasan dengan kawasan Nagrek, Bandung. Mereka menyaring kendaraan yang akan masuk ke Garut. Jika plat nomor kendaraannya tidak sesuai dengan tanggal hari itu, maka kendaraan diputar balikan tidak boleh masuk Garut. Kebijakan ini dilakukan untuk menahan warga dari luar yang biasanya menumpuk saat akhir pekan untuk berwisata ke Kabupaten Garut. Pemerintah Kota Banjar meninjau kegiatan warga yang memenuhi komplek olahraga Banjar Water Park saat hari libur. Wakil Wali Kota Nana Suryana mendapati masih ada saja warga yang abai akan protokol kesehatan. Pemkot juga menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 yang bisa diakses warga. Tim Liputan melaporkan.